Di antara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau nggak lecet berarti nggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena nggak berwujud, seringnya kita nggak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Berat. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa nggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Nggak ada yang bisa ngitung. Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah jadi tetap walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah. Karena Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak deket sama Allah nih suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya gak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau gak kena pasti gak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin gak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kulla yaum. Sibuk menyelamatkan fulan-fulan, sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan. Cuman di dunia, kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin
ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia, tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman.